dengan seorang PNS. Suatu saat anak saya kalau kuliah, apakah dengan tuntutan ekonomi ya. apakah saya sanggup kalau satu saat, sebab laut tidak pernah ada yang klaim dia punya laut. Laut punya negara. Presiden kita Pak Prabowo bilang begini, kalau Anda tidak bisa membantu banyak orang, minimal Anda membantu satu atau dua orang. Kalau Anda tidak bisa membantu satu orang, minimal Anda jangan menyusahkan orang. Lawamena haulala, tetap semangat, maju terus, pantang mundur. Maluku Utara luar biasa. Baik, apa kabar pemirsa podcast Patimura dimanapun Anda berada? Senang sekali Ya, Mbak. Kami berdua hadir menemani pemirsa, pastinya dengan informasi yang luar biasa juga lagi, kita. Mbak. Baik, kami Sertukoa Dewi Trisna Apriani Sembiring dan juga kami Serda Kuat Gita Tuarita. Ya, kami berdua akan menemani para pemirsa bersaudara yang menyaksikan podcast ini. Oh ya Gita, tadi katanya Gita ada pantun ya? Ada dong, Mbak. Coba dong, saya mau dengar pantunnya apa? Pagi-pagi memberi makan itik, Sadap, pakannya harus yang berasa. sadap. Kembali lagi bersama kami host yang cantik Uhuy. di podcast Patimura yang luar biasa. Wow, yalah namanya perempuan harus cantik ya. Cantik dong, Mbak. Benar. Oh ya Gita, dan juga pemirsa, kami mau menghimbau nih kepada pemirsa sebelum kita berbincang-bincang dengan narasumber kita pada hari ini. Kan sebentar lagi tanggal 27 mau ada pilkada. Mbak. Ya, tanggal 27 November nanti bakalan ada pilkada serentak. Siap, Nah, Mbak. jadi kita himbaukan kepada masyarakat harus memilih. Siap, Benar Mbak. kan? Jangan sampai golput. Karena satu suara ini sangat menentukan nasib bagi tiap-tiap kota. Pimpinan juga. Benar, ya, Mbak. ya. Dan siapapun nanti pemimpin yang akan berhasil menempati Mbak. posisi itu, semoga pimpinannya amanah dan menjalankan tugas sesuai dengan visi misi yang Siap, sudah Mbak. dikampanyekan. Baik, seperti yang telah kita sampaikan tadi kita kedatangan tamu yang sangat inspiratif. Bener banget, Mbak. Kalau sebelum-sebelumnya tamu kita sudah dari TNI, Siap. baik Pangdam dan juga asisten. Siap, Mbak. Dan pernah juga kuat berprestasi. Mbak. Siap, Mbak. Benar. Kali ini PNS Kodam. Siap, Mbak. Karena beliau sangat-sangat menginspirasi. Pasti penasaran ya pemirsa? Langsung saja kita sapa PNS Jepri. Halo. Gimana kabarnya Bapak? Baik, Luar Mbak Dewi, biasa. Mbak Gita. Luar biasa Luar ya biasa ya, Bapak. Pak. Pasti pemirsa penasaran kenapa sih PNS Jepri diundang hadir ke podcast ini ya kan Bapak. Nah, dan juga pemirsa belum mengenal lebih dalam lagi sosok seorang PNS Jepri ini. Nah, sebelumnya Bapak bisa bercerita sedikit PNS Jepri ini siapa sih, asalnya dari mana Bapak? Disilahkan Pak Jepri. Perkenalkan, nama saya Jepri Slamta. Saya berdinas sehari-hari di Kodam 15 Patimura, di Demadamnya, dan saya memulai berdinas tahun 1998. Saya kelahiran Ternate tanggal 23 September 1973. Saya memiliki satu orang istri dan 3 orang anak. Nama istri saya Nida Wasniati Adrian, dan anak saya yang pertama adalah dokter, namanya Dr. Julius Slamta, dan anak saya yang kedua itu SMA kelas 3 namanya Michael Slamta, dan anak saya yang ketiga yaitu Lemuya Slamta itu SMP kelas 3. Jadi 3 laki-laki semua anak saya. Yang dokter itu dinas di klinik di Ambon Bapak? Di Ambon, di RST. Oke, luar biasa ya. Berarti istri yang paling cantik di rumah ya Bapak? Yang pasti karena istri yang paling anaknya cantik. 3 laki-laki semua ya yang Bapak paling ya? cantik istri, karena membidangi 3 laki-laki. Benar-benar. Nah, Pak, kan tadi Bapak udah memperkenalkan diri Bapak nih. Kapan sih mulai menjalankan usaha bisnis Bapak itu di Keramba Apung itu, Pak? Ya, jadi saya memulai usaha budidaya ikan di Keramba Jaring Apung itu pada tahun 2009. Waktu itu saya menonton salah satu acara stasiun televisi. Ada satu orang bule, orang Amerika. Dia membangun satu pulau itu dengan menggunakan botol-botol bekas. Situ terinspirasi bagi saya. Bagaimana dengan limbah-limbah itu dia bisa memanfaatkan untuk membangun satu pulau sampai ada tanaman yang ditanam di sana, sampai ada rumah, bahkan ada bangunan konstruksi yang bagus. Saya berpikir kalau dia juga bisa,
maka saya juga bisa akan membangun keramba dengan menggunakan botol-botol bekas itu. Dan mengawalinya itu tahun 2009 Januari saya mulai mengumpulkan botol-botol itu dengan berbagai banyak jenis botol, asalkan botol itu dia punya penutup. Sebagian besar botol yang saya bangun dari kerangka keramba itu adalah punya bekas minum dari prajurit Kodam 15 Patimura. Ya. Jadi buangan-buangan itu saya kumpulkan dan saya bawa pulang. Setiap pulang kantor saya rangkai, saya lem botol sampai menjadikan pelampung sejumlah 32.000 botol waktu itu. Wah, banyak juga ya Pak. Ya. Tapi Bapak memulai bisnis ini memang karena pure melihat hasil tontonan Bapak, atau memang dari awal saya pengen buka bisnis usaha nih, atau memang terbesit aja begitu setelah menonton itu baru muncul Ya. pemikiran untuk berbisnis itu Bapak? Ya, jadi saya ketika menonton itu saya juga berpikir bahwa dengan seorang PNS satu saat anak saya kalau kuliah, apakah dengan tuntutan ekonomi ya, apakah saya sanggup kalau satu saat, karena anak saya itu sejak SMA dia sudah bercita-cita ingin menjadi seorang dokter waktu dokter itu ya, dan kebetulan tahun itu dia sudah mulai masuk SMA. Jadi saya berpikir kalau saya hanya berharap gaji saya tidak akan mampu, makanya saya terjun ke laut dan saya memberanikan diri untuk terjun. Sempat pada waktu itu saya ada pro kontrak sama istri, karena istri berpikir begini, saya tidak punya pengalaman disiplin ilmu tentang dunia perikanan. Tetapi saya berpikir bahwa segala sesuatu ketika saya awali dengan baik, saya awali dengan doa, atau saya awali dengan niat yang tinggi dan sungguh-sungguh, pasti akan ada jalan keluar. Benar. Dan saya buktikan, pada saat itu saya mengajukan kredit di bank dengan bermodal 15 juta, punya keramba yang 4 kotak, saya bisa mampu untuk sampai sekarang ya Pak. Ya. Yang penting ada niat dan selalu berusaha ya Pak. Nah, kan Pak Jeffrey ini punya bisnis keramba ikan itu. Ya, betul. Dari kan banyak nih Pak ikan-ikan di laut. Nah, Pak Jeffrey mengapa memilih ikan-ikan tertentu? Kan tentunya nggak semua nih ikan-ikan bisa dibudidayakan. Nah, ikan-ikan apa saja yang Pak Jeffrey pilih dan mengapa? Apakah dilihat dari vitaminnya atau apanya, Bapak? Jadi untuk ikan-ikan yang kami pilih, jenis ikan yang dibudidayakan di keramba Jarang Apung itu memang lebih signifikan kami ke ikan kue, ikan kakap putih maupun ikan kerapu. Sebab 3 jenis komoditas ikan ini adalah komoditas ikan yang memang jualnya, pasarkannya gampang, terus masa panennya juga cepat. Dan juga ini merupakan prospek yang sangat berpengaruh bagi konsumen untuk bagaimana mereka bisa menikmati ikan-ikan ini dengan mudah. Nah Pak, tadi kan kita udah bahas tentang ikan, jenis-jenis ikan nih Pak. Tadi saya pikir ikannya ada ikan hiu juga Pak. Ikan hiu Ya, ada sempat dipelihara ikan hiu juga. Sempat juga Bapak. Sempat juga ya Pak. Ya. Tapi tidak berhasil. Ikan hiu hanya 1 ekor waktu dipelihara. Cuma karena sudah terlalu besar menjadi ancaman bagi konsumen yang datang pada saat naik, kami berinisiatif agar dilepas keluar. Ya. Gimana sih Pak cara memilih lokasi untuk tempat keramba Bapak itu? Ya, terima kasih Mbak Gita. Jadi untuk menentukan satu keramba jaring apung itu ada syaratnya. Ada beberapa syarat, diantaranya dia tidak berhadapan dengan lautan luas. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak bisa berhadapan dengan pabrik atau industri. Yang ketiga, tidak bisa berhadapan dengan muara sungai. Muara sungai, depannya kita menempatkan keramba itu tidak bisa. Yang berikutnya itu tidak bisa berhadapan dengan lalu lintas kapal. Karena menghalangi juga nanti. Ya, itu syaratnya. Jadi dimanapun keramba atau kita tempatkan itu benar-benar harus aman. Yang kedua, kita diizinkan oleh pihak pemerintah. Sebab laut tidak pernah ada yang klaim dia punya laut. Laut punya negara. Kita berhak untuk menentukan usaha kita. Kira itu. Tapi para pembisnis juga harus melihat 4 syarat tadi ya Bapak ya, biar agar seperti yang tadi tidak boleh dekat dengan pabrik karena akan mencemari pencemaran juga. Itu pengurukan. Tidak bisa berhadapan dengan muara sungai karena pada saat hujan besar itu nanti waktu keruh air itu akan mengakibatkan ikan-ikan itu akan pada saat itu terganggu. Baik. Nah, Bapak, di iklim cuaca Ambon yang tidak menentu, nah dan juga waktu pemeliharaan keramba ikan itu kan pasti ada berpengaruh air yang seperti Bapak bilang tadi. Nah, bagaimana seorang Pak Jeffrey menjaga kualitas air itu agar ikan-ikan ini tetap sehat, tetap hidup dan juga bisa berbudidaya dengan baik? Ya, jadi sistem KJ kami yang itu kami punya protap.
Jadi protap itu setiap bulan itu kami ada pembersihan jaring, sistem pembersihan jaring. Terus namanya grading. Grading itu pemilah ikan dari ikan kecil sendiri, ikan besar sendiri. Sambil melakukan grading ikan itu kami melakukan perendaman ikan. Perendaman ikan ini dalam arti agar ikan-ikan tetap segar, dia bertumbuhnya cepat, terus dia terhindar dari penyakit. Sistem perendaman itu. Juga kita menjaga di sekitar itu tidak ada sampah-sampah yang memang menghalangi atau dia terkontaminasi dengan sampah. Dari setiap saat kami melaksanakan pembersihan sampah di sekitar lokasi keramba itu sendiri. Sehingga air sekitar itu tetap terjaga selalu. Nah Pak, kita kan udah bahas tentang kualitas air di sekitar keramba tersebut. Nah saya mau tanya lagi nih Pak, tantangan terbesar apa sih yang Bapak jalankan usaha Bapak ini? Ya, makasih Pak Gita. Kalau bicara tantangan, itu yang paling pertama itu cuaca, kondisi alam. Jadi kondisi alam itu biasanya pada bulan Desember sampai dengan bulan Maret itu curah hujan maupun angin kencang dan gelombang yang kuat. Kalau angin kencang dan gelombang yang kuat itu berpengaruh pada konstruksi keramba. Kadang-kala konstruksi keramba kita biasanya jadi itu rusak. Rusak Ya, jadi rusak. Terus berpengaruh pada jaring. Jaring-jaring itu bisa bolong karena hentangan ombak. Ombak Ya. Nah, Pak, di dalam berbisnis itu kan pasti ada yang namanya naik turun, ya kan? Begitu juga dengan kerambanya Bapak. Ada nggak sih perubahan signifikan yang Pak Jepri rasakan dalam budidaya ikan dalam beberapa tahun ini? Dan kalau misalnya ada faktor-faktor apa saja sih Pak yang menyebabkan perubahan-perubahan tersebut? Ya, kalau perubahan sih ada. Ya, yang kita lihat bahwa dulu saya mengawali usaha keramba jaring apung itu hanya usaha keramba jaring apung dengan 4 kotak. Oke, berawal dari itu. Tetapi seiring perkembangan dengan hasil banyak produksi yang kami hasilkan dari keramba jaring apung itu sendiri, bisa menambah kotak-kotak yang lain dan sampai sekarang sudah memasuki kurang lebih 40 kotak. 40 kotak. Dari tahun 2009. Dari 2009 sampai dengan 2024 sekarang. Dari yang tadinya cuma keramba, sekarang punya rumah makan. Awalnya 2020 itu cuma 1 rumah makan. Tapi ketika bagaimana banyaknya konsumen yang makan, peminat yang naik makan, sehingga kami menambahkan lagi yang satu ini yang kapasitasnya kurang lebih bisa 60 orang bisa naik makan. Jadi sudah punya 2 rumah makan. Wow, hebat sekali Pak Jepri. Nah, apalagi nih kita yang mau ditanyakan? Nah, Mbak, saya tuh penasaran banget Mbak sama pemasaran Bapak yang keramba apung itu kemana Pak biasanya? Ya, jadi sebelum adanya rumah makan yang kami bangun di atas laut, yang rumah makan Emas Biru ini, itu sistem pemasaran kami ke restoran-restoran yang ada di darat. Contoh di Sariguri, Ratu Guri, Sari Rasa. Ketika ada rumah makan yang kami bangun di laut yang punya kami, itu kami tidak pasarkan hasil pasar kami ikan-ikan kami ke rumah makan di darat lagi. Semua tersalur di rumah makan kami. Jadi setiap tamu yang datang dia langsung lihat ikan sendiri. Apa yang dia mau pilih sendiri, ikannya mati cuma 1 menit. Jadi masih fresh. Dan sangat fresh. Jadi dia lihat itu tentukan ikannya ikan bubara, ukurannya berapa, harganya berapa, oke, deal, angkat, langsung bakar. Jadi matinya cuma sekali. Langsung fresh gitu ya Pak. Jadi pengunjung menunjuk sendiri saya mau ikan ini gitu ya Bapak. Jadi dia merasa puas bahwa dia dinikmati itu memang adalah ikan hidup. Benar-benar. Bahkan kami kadang-kala kehabisan stok. Sempat 1 minggu 100 kilo itu tidak cukup untuk tamu-tamu kami yang naik. Berarti sangat banyak banget peminatnya Bapak. Peminatnya, ya kadang-kala kami membantu kawan-kawan pembudidaya yang lain, khususnya yang ada di Teluk Ambon. Kalau kami kehabisan stok ikan, kami mengambil dari mereka dalam arti membeli. Jadi hampir setiap minggu saya itu membeli ikan dari teman-teman yang lain pembudidaya di Teluk Ambon. Ya kurang lebih 100 sampai 200 kilo tuh per minggu. Banyak juga ya Mbak. Saya dari keramba yang hanya 4 kotak tadi sudah menghasilkan berapa tadi Bapak? 40 kotak. 40 kotak dan 2 rumah makan. Memiliki rumah makan juga. Keren-keren. Iya. Tapi saya ingat juga waktu saya pertama kali menginjakan di keramba Bapak itu tahun 2015. Kalau Bapak ingat kita koat-koat pernah ke sana. Iya, betul. Sekitar bulan Oktober atau November kita pernah main ke sana ya Bapak itu masih keramba yang lama. Ya, dan rumah makannya masih yang di masih rumah kecil. Bapak Masih itu kecil. ya. Ingat sekali saya 2015 pertama kali di Ambon, saya September, Novembernya main ada ke koat-koat yang ke kerambanya sana. Pak. Berarti Mbak juga pernah ke sana ya Mbak? Pernah ke sana. Nah Bapak,
Pak Jeffrey, jenis apa saja sih pakan-pakan yang Bapak berikan untuk ikan Bapak di Keramba? Ya, jadi kalau pakan kami di Keramba Jaring Apung itu tidak menggunakan pakan pelet. Karena kalau dari segi cost kita akan kalah pada saat panen nanti. Karena dalam arti kita akan rugi karena pakan pelet sangat mahal. Nah, kita gunakan itu pakan ruca. Pakan ruca itu 1 kilonya ada dari 2.000, ada yang 1.500 sampai 3.000. Jadi pakan itu kami dapatkan dari kostoret maupun dari bagang-bagang dari nelayan-nelayan yang ada. Jadi ada kesinambungan antara nelayan tangkap dengan nelayan pembudidaya. Nah, setiap kali kami ambil itu ada di sekitaran sampai 500 kilo bahkan sampai ton untuk pakan ikan. Tapi untuk hasil panennya berbeda nggak Bapak? Maksudnya kalau yang pelet dia panennya sekian bulan, kalau yang pakai pakannya Bapak dia sekian bulan, atau sama saja? Sama saja, cuma untuk biaya pakan lebih mahal Lebih pelet. mahal saja. Pelet mahal karena pelet harus kami datangkan dari Jawa. Untuk produksi dari pelet Jawa. di Maluku tidak Tidak ada. ada. Ya. Nah Pak, saya juga mau nanya nih Pak, kesehatan ikan itu harus dijaganya dari mana aja sih Pak? Ya, terima kasih Mbak Gita. Jadi ikan ini perlu dijaga kesehatan dan kualitasnya. Itu yang dari awal saya bilang. Setiap minggu ikan kecil, benih ikan yang kami tebar dari ukuran 5 cm sampai dengan panen itu kami butuh harus ada penanganan yang ekstra. Artinya begini, dari 5 cm ketika kita mulai tebar itu per minggu itu kita harus adakan perendaman dengan air tawar. Gunanya apa? Guna kita merendamkan dengan air tawar itu ikan-ikan itu agar supaya yang pertama dia terhindar dari penyakit. Yang kedua, bakteri yang menempel di bodi ikan itu langsung lepas kalau kena air tawar. Jadi semua kolam yang ada di ikan-ikan itu kita harus melaksanakan perendaman untuk mencegah penyakit ikan maupun bakteri yang menempel di bodi-bodi ikan. Sehingga ikan-ikan kita produksinya nanti pada saat akan meningkat. Ya, itu. Jadi pertama perendaman, kedua itu kita menggunakan vitamin itu vitamin B12, vitamin C. Untuk apa vitamin B12, vitamin C? Yang pertama, kalau kita gunakan vitamin B12 dan vitamin C itu untuk kekebalan tubuh sama nafsu makan ikan. Nah, Ikan juga ada nafsu makannya ya Bapak ya, bukan Harus. cuma kita ya Cuman gitu kita. ya. Harus ada kekebalan tubuh. Supaya ketika penyakit itu menyerang, dia sudah ada punya kekebalan tubuh di bodi ikan. Gitu. Nah Bapak dengan teknologi sekarang yang semakin wow bisa dibilang ya kan Bapak. Nah dalam proses budidaya ini apakah Pak Jeffrey memiliki teknologi untuk membudidayakan ikan ini Bapak? Kalau teknologi dalam budidaya ikan di Keramba Jaring Apung sih untuk teknologi tidak ada, tapi yang teknologi yang kami gunakan untuk alat penerangannya itu kami memiliki teknologi itu seperti tenaga surya, panelnya, akinya. Jadi penerangan kami di Keramba Jaring Apung itu tidak menggunakan genset. Kami mengandalkan tenaga surya semua. Itu lebih efisien, lebih praktis, bahkan lebih ramah lingkungan. Lebih ramah. Ya. Tips untuk pemula Pak membangun usaha tersebut, siapa tahu kan saya bisa membangun usaha Betul sama Bapak sekali. juga kan. Apalagi kita orang Ambon Iya, ya Mbak. kan, benar-benar. Ya, jadi tips untuk pemula ketika kita mengawali suatu usaha, kita jangan mudah untuk putus asa. Jangan mudah untuk cepat kecewa. Karena awal dari suatu kekecewaan, keputusasaan itu adalah akan menempuh suatu kebahagiaan. Karena usaha yang kita akan awali itu bukan dari yang besar dulu. Kita mengawali usaha itu dari kecil dulu. Orang dari kecil dulu baru bisa menjadi besar. Benar Pak. Ya semudah langsung kita menjadi besar. Tetapi dari kecil dulu baru kita akan menjadi orang besar. Seperti itu usaha. Karena sesuatu yang bisa diraih dengan gampang juga bakalan gampang juga hilangnya ya kan Bapak. Tapi kalau kita sudah merintis dari bawah, Betul kita sekali. tahu bagaimana prosesnya. Bagaimana seluk-beluknya, bagaimana dia punya penanganannya, itu pasti kita akan berhasil. Kita juga mempertahankan proses itu. Nah Bapak, dalam berbisnis ini tentu ada namanya perizinan. Nah, bagaimana seorang Pak Jeffrey mendapatkan perizinan untuk membangun dan mengoperasikan keramba ini Bapak? Dan apakah ada tantangan-tantangan tersendiri Bapak? Ya, saya kira kalau untuk nelayan budidaya, khususnya kami di Maluku, itu kami sangat diberikan support bagi Dinas Perikanan Provinsi maupun kota. Jadi ketika keramba itu jadi, mereka akan mendatangi kami, menanyakan apakah sudah punya izin, kami bilang belum, mereka akan membantu mengurus. Berarti mereka yang door to door langsung ya Bapak? Mereka akan bantu mengurus. Yang penting kita punya tempat usahanya di mana, mereka akan membantu. Dan izin itu biasanya ada izin dari KKP atau dari perikanan kota maupun provinsi. Dia punya izinnya. Oke. Nah Pak,
Saya mau nanya lagi nih Pak. Maaf ya Pak, saya Ya. nanya-nanya terus. Tidak apa-apa. Kalau untuk masyarakat ke depan tidak harus membantu. Baik. Nah Pak, saya mau nanya nih, pandangan Bapak terkait kebijakan pemerintah untuk budidaya ikan Bapak tuh gimana Pak? Jadi kebijakan pemerintah sangat mendukung sekali, khususnya dalam hal ini juga dari pihak Kodam sendiri, dari TNI. Khusus saya punya instansi pimpinan saya dalam hal ini, baik dari Bapak Pangdam Ya. sampai ke komandan saya dan Dema memberikan support kepada saya, bahkan mendukung bahwasanya ini bukan salah satu usaha saja, tetapi ini memberikan motivasi dan inspirasi kepada Benar Pak. masyarakat Maluku khususnya dan kepada orang lain, karena Iya. seorang PNS bisa mengupayakan dan bisa berusaha berbisnis seperti ini dari yang kecil sampai jadi besar, itu tidak mudah, dan ini menginspirasi kepada orang lain bahwa segala sesuatu kalau diawali dengan baik pasti ada hasilnya yang baik. Benar. Mengharumkan nama Kodam 15 Iya. Patimura juga ya Pak. Dan saya perlu sampaikan bagi Gita maupun Mbak Dewi, saya salah satu pembudidaya yang sering dipakai oleh Dinas Perikanan maupun Kodam untuk menjadi motivator, menginspirasi, bahkan menjadi pelatih bagi pembudidaya yang baru. Jadi saya bisa menjadi narasumber, mengajar bagi mereka, sehingga Keren, mereka bisa keren. mengerti apa Keren itu juga ya, budidaya ikan. Ya. Baik. Nah, Pak, dalam usaha Bapak ini, apakah Pak Jeffrey itu pernah bekerja sama dengan kelompok budidaya yang ada di Maluku, Bapak? Kalau bekerja sama sih harus, Oh, iya. karena kami yang dulunya itu awal di 2009 itu hanya 4 kelompok. Oke. Tapi sekarang karena dengan adanya banyak saya memberikan inspirasi, motivasi buat teman-teman yang lain. Sekarang kami sudah punya 62 kelompok budidaya. Banyak juga ya Pak. Banyak Ya, Bapak, dari ya. dan banyak mereka lebih menitik harapan kepada saya bahwa saya kalau ketika satu saat ada pelatihan saya bisa memberikan mereka pengertian yang baik, saya bisa mengarahkan mereka juga kepada hal-hal yang lebih baik Lebih juga, positif, ya. Benar, Pak Jeffrey. Untuk beberapa investasi awal yang dibutuhkan untuk usaha jaring agung tuh apa aja sih Pak? Kalau untuk investasi awal ya, untuk pemula di membuat keramba jaring apung itu kita butuh modal. Itu kurang, kalau sekarang ya sekitar 40 juta. Ya, karena Mahal juga ya Pak? ya mahal juga. Sebab mahalnya kenapa? Karena seiring dengan perkembangan yang ada, bahan-bahan bakunya itu memang semua mahal. Naik, ya, Khususnya kayak kayu, Mhm. baut-baut, drum plastik, segala Jaringnya macam, juga, jaringnya ya, Pak. juga. Benar. Tapi kalau di keramba jaring apung itu ada 2 hal yang paling penting. Apa itu, Pak? Yang membuat itu mahal. Yang pertama itu kerangka dari keramba itu sendiri Ya. dan pakannya. Tapi kalau dia sudah berjalan dan sudah panen, itu seterusnya berjalan terus, panen terus. Jadi sistemnya seperti itu. Benar-benar. Kalau orang menikmati pasti akan terasa. Wah. Nah Pak, kan saya nih termasuk masyarakat juga nih Mbak. Iya. Ya. Mau tanya nih Mbak, pengaruh bisnis Bapak terhadap masyarakat daerah tuh apa aja nih Pak? Ya, jadi sangat berpengaruh ya. Jadi masyarakat kan pasti melihat dan bukti nyata di lapangan. Jadi dengan adanya bisnis saya, itu dia menjalar ke masyarakat yang lain. Contoh yang tadinya saya punya rumah makan. Ada yang sudah bangun rumah makan juga, tapi memang rumah makannya di darat. Bahkan ada yang rumah makan dengan mengikuti jembatan. Jadi mereka terinspirasi dari saya bahwa rumah makan ini cocoklah dibangun di tempat lain. Dan saya berpikir bahwa siapapun yang mau bersaing silakan, karena yang penting kita bersaing secara sehat Sehat. Benar. dan sama-sama nelayan pembudidaya. Kita saling mendukung agar ke depan kita Maluku lebih baik dengan Budidaya menimpulkan budidaya bahkan hasil kulinernya. Iya, Ya. benar. Nah, Pak Jeffrey, bagaimana sih cara Bapak membagi waktu? Apa kan Bapak kerja nih Iya. dan juga punya bisnis. Iya. Bagaimana? Apakah sempat merasa pusing dalam membagi waktu antara pekerja atau bisnis yang Bapak tekuni saat ini? Ya, terima kasih Mbak Dewi. Jadi saya pikir setiap orang kalau punya usaha dengan keterikatan dinas, Ya. memang betul dia harus membagi waktu yang baik. Benar. Tapi semua itu ketika kita mengawali dengan mengatur manajemen waktu dengan baik, maka semua pekerjaan akan teratasi. Ya. Contoh pagi saya harus ke kantor. Apel dulu ya Apel Bapak dulu. ya. Benar. Pulang kantor saya tidak langsung berleha-leha. Langsung. Kalau yang lainnya bisa istirahat, main game dulu, saya no game.
Waktu 1 jam itu rugi Waktu bagi adalah saya. uang ya, Bapak ya. Dan saya sehari kalau saya menghilangkan 1-2 jam itu hanya istilahnya Berleha-leha. duduk berleha-leha, itu tidak ada buat saya. Benar. Sebab waktu itu tidak akan terulang kedua kali. Berarti Benar. waktu adalah emas, Mbak. Emas. Iya, Waktu benar. adalah uang. Gitu. Jadi kita bisa bagaimana pintar membagi waktu. Saya bisa kerja dari pagi jam 5 ke kantor dulu, habis itu pulang lagi jam 4 sore, bisa lanjut sampai jam 10 malam saya bekerja. Berarti Bapak istirahatnya jam 10 Jam malam 10 malam. dari Dan pagi. istirahat saya malam itu jam 11 pas. Oke, dan itu sampai hari Minggu Bapak atau sampai hari Sabtu? Sampai hari Sabtu. Hari Minggu Sampai kita hari istirahat. Sabtu. Istirahat, Iya. benar-benar. Nah Bapak, sebelum kita mengakhiri diskusi kita atau perbincangan kita pada hari ini, mungkin Pak Jepri bisa memberikan closing statement kepada pemirsa yang menyaksikan podcast kita pada hari ini, Pak. Ya, baik. Untuk para pemirsa yang lain yang berada di Maluku Utara, bahkan di Indonesia, saya selaku pelaku usaha pembudidaya keramba jaring apung botol bekas menginspirasi kepada pemirsa sekalian bahwa segala sesuatu yang kita awali kalau kita sungguh-sungguh pasti akan berhasil. Dan tidak ada jalan yang tidak akan kita lalui. Semua pasti akan kita lalui. Bagaimana niat kita, bagaimana usaha kita, harus sungguh-sungguh. Orang punya modal tapi tidak punya disiplin sama juga saja, sia-sia. iya, benar, Iya. Pak. Kalau Pak Presiden kita, Pak Pak Prabowo bilang begini. Ya. Kalau Anda tidak bisa membantu banyak orang, minimal Anda membantu satu atau Satu. 2 orang. Kalau Anda tidak bisa membantu 1 orang, minimal Anda jangan menyusahkan orang. Benar juga, Pak. Iya, iya. Oke, keren sekali tokoh inspirasi yang Pak Jepri tekuni hingga pada saat ini bisnis Bapak bisa berhasil ya Bapak ya. Kalau pantunnya apa tuh Pak Jepri? Pantunnya jalan-jalan ke Pantai Wanito. Sadap. Jangan lupa naik di rumah makan Emas Biru Maluku. Sadap. Kalau Mbak Dewi hatinya pilu, silakan naik di rumah makan Emas Biru. Wah, promosi ya guys ya. Ada lagi nggak Pak pantunnya? Ada Apa itu, Pak, Banyak juga ya, pantunnya? Mbak. ikan mawa, ikan cakalang. Sadap. Kalau ada kemauan pasti ada jalan. Weh. Kita ada pantun nggak? Buka Google dulu. Aduh, buka Google dulu kayaknya, Mbak. Oke, baik Pak Jepri, terima kasih banyak Terima kasih, atas Mbak waktunya. Dewi, Ya. Mbak Gita. Di sela-sela waktu dinas dan juga bisnisnya Bapak, Iya. Bapak masih mau main ke sini Iya. memberikan inspirasi kepada basudara yang menyaksikan podcast ini, dan semoga dengan perbincangan kita dengan Pak Jepri, para pemuda dan juga masyarakat yang ingin memulai bisnis jangan Iya, takut-takut ya jangan Bapak ya. takut-takut. Harus Jangan berani. takut gagal. Iya. Karena kalau kita belum mencoba kita tidak tahu Tidak apakah tahu. nanti berhasil atau tidak Iya, ya jangan Bapak takut ya. gagal. Benar. Yang penting ada niat dan harus tetap berusaha. Berusaha. Baik pemirsa, tidak terasa perbincangan kita sudah selesai dan apa kita? Dan jangan lupa like, subscribe, dan follow akun YouTube Medsos Kodam 15 Patimura, karena akan ada episode yang luar biasa lagi yang akan kami gali lebih dalam lagi nih, Mbak. Oke. Baik, akhir kata saya Sertu Kawat Dewi Trisna Abreni Sembiring Dan kami Serda Kuat Gita Tuarita. dan narasumber kita. Saya PNS Jeffrey. Kami bertiga pamit undur diri. Lawamena haulala. Tetap semangat, maju terus, pantang mundur. Maluku, Maluku Utara, luar biasa. Bye.